Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya Bob Siahaan. Pada kali ini kita akan membahas menghitung PPh pasal 21 pegawai yang bekerja dan berhenti bekerja pada tahun berjalan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen ya teman-teman. Dasar hukumnya itu Undang-Undang PPh dan Per 16 2016. Jadi teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang peraturan ini, silahkan dibaca masing-masingnya. Nah, pengertian PPh pasal 21 yaitu PPh yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, secara umum perhitungan PPh pasal 21 itu ada dua, yaitu yang dihitung setahun dan yang dihitung dengan disetahunkan. Nah, yang dihitung setahun ini misalnya untuk subjek pajak dalam negeri yang sudah ada sejak awal tahun namun mulai bekerja di tahun berjalan. Jadi ini misalnya secara umum warga negara Indonesia namun dia bekerja katakanlah di bulan Februari sampai dengan Desember, artinya tidak mulai pada awal tahun. Yang kedua digunakan untuk subjek pajak dalam negeri yang masih ada namun berhenti bekerja pada tahun berjalan. Misalnya warga negara Indonesia katakanlah pada tenggang waktu Februari sampai dengan November dia berhenti bekerja, tetapi subjek pajak dalam negerinya masih ada. Kenapa? Karena dia masih tinggal di Indonesia atau tidak meninggal dunia. Sedangkan untuk yang disetahunkan itu terbagi atas 3 ya. Yang pertama itu subjek pajak dalam negeri yang mulai ada pada tahun berjalan. Ini biasanya adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia lebih dari setengah tahun. Itu ya contohnya, nanti kita lihat di contoh berikutnya. Kemudian pegawai yang pindah cabang, katakanlah perusahaan yang bekerja di PTA dari cabang Jakarta pindah ke Bandung, pindah ke Surabaya seperti ya. Itu menggunakan perhitungan disetahunkan. Kemudian yang ketiga adalah subjek pajak dalam negeri yang berhenti pada tahun berjalan. Warga negara Indonesia meninggalkan Indonesia atau meninggal dunia. Ini misalnya adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan sudah dikatakan kepada subjek pajak dalam negeri. Nah, kemudian ia berhenti pada tahun berjalan, katakanlah berhenti pada bulan Februari sampai dengan bulan November, atau warga negara Indonesia atau warga negara asing yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau termasuk juga yang meninggal dunia. Namun pada video kali ini kita fokus untuk yang dihitung secara setahun, yaitu nanti kita ada 2 contoh, baik yang subjek pajak dalam negeri yang sudah ada sejak awal tahun namun mulai bekerja di tahun berjalan, kemudian subjek pajak dalam negeri masih ada namun berhenti bekerja pada tahun berjalan. Nanti masing-masing contohnya kita lihat. Nah, penjelasan singkatnya seperti ini. Perhitungan PPh pasal 21 setahun dilakukan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember. PPh pasal 21-nya dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak. Nah, jadi kalau seandainya dia hanya bekerja 4 bulan, maka PPh penghasilan itu yang dihitung adalah atas 4 bulan tersebut. Langsung saja kita ke contoh perhitungannya. Yang pertama itu PPh pasal 21 yang bekerja pada tahun berjalan. Polan bekerja pada PT Asuransi Jaya Selalu sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2020. Polan menikah tetapi belum mempunyai anak. Gaji sebulan adalah 15.500.000 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar 150 juta. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa si Polan ini merupakan warga negara Indonesia yang mana sejak awal dia merupakan subjek pajak dalam negeri, namun mulai bekerja pada tanggal 1 September 2020. Nah, jadi bagaimana cara menghitung PPh pasal 21-nya? Langsung saja kita ke perhitungannya. Nah, gaji sebulannya adalah 15.500.000. Pengurangannya adalah biaya jabatan 5%. Ini sekalipun tidak disebutkan dalam soal ini, biaya jabatan itu selalu dihitung 5% dikali gaji maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun.
Nah, jadi biaya jabatannya 5% dikali 15,5 juta 500.000. Kemudian iuran pensiunnya 150.000. Nah, jadi biaya jabatan ini kalau seandainya kita hitung adalah 15.500.000 dikali 5%, itu hasilnya adalah 775.000. Namun dikarenakan sesuai dengan peraturan maksimal 500.000 per bulan, maka kita menggunakan angka 500.000 per bulan. Tetapi kalau seandainya setelah perhitungan 5% dikali gaji kurang dari 500.000, maka yang akan kita gunakan di sini adalah hasil dari pengalihan sebelumnya. Jadi batasannya 500.000 per bulan. Kemudian iuran pensiun 150.000 sehingga total pengurangannya adalah 650.000. Penghasilan neto sebulannya adalah 15.500.000 dikurang 650.000, hasilnya 14.850.000. Penghasilan neto setahun. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Jadi untuk case ini dilakukan dengan pengaliannya hanya 4, bukan 12. Jadi kalau yang 12 itu nanti kita lihat di video berikutnya untuk yang penghasilan disetahunkan. Namun untuk video ini kita fokus yang perhitungan PPh pasal 21 yang setahun. Maka yang dikalikan adalah hanya atas penghasilan pada tahun tersebut, yaitu selama 4 bulan. Maka 4 dikali 14.850.000 hasilnya adalah 59.400.000. PTKP setahunnya adalah untuk wajib pajak pribadi 54 juta, kemudian menikah 4.500.000, total 58.500.000. Sehingga penghasilan kena pajak setahun adalah 59.400.000 dikurang 58.500.000, hasilnya adalah 900.000. Maka PPh pasal 21 terutang adalah 5% dikali 900.000 sama dengan 45.000. Kenapa 5%? Karena masih pada lapisan tarif pertama, yaitu penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta. Sehingga PPh pasal 21 bulan September adalah 450.000 dibagi 4 bulan, masing-masing bulan dipotong 11.250 rupiah. Nah, kita ke perhitungan yang kedua, yaitu PPh pasal 21 yang berhenti bekerja pada tahun berjalan. Kalau contoh yang pertama adalah yang mulai bekerja. Kalau contoh yang kedua adalah berhenti bekerja. Contoh, Polan bekerja pada PT Asuransi Jaya Selalu sebagai pegawai tetap hingga 31 September 2020. Polan menikah tetapi belum mempunyai anak. Gaji sebulan adalah 6.500.000 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan 100.000. Nah, jadi artinya di sini sekalipun Polan berhenti bekerja pada PT Asuransi Jaya Selalu, subjek pajak dalam negeri pada dirinya masih melekat karena dia masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Langsung saja kita ke perhitungannya. Gaji sebulan adalah 6.500.000. Pengurangannya biaya jabatan 5% kali 6,5 juta adalah 325.000 dengan maksimal 500.000 per bulan. Iuran pensiunnya adalah 100.000 dengan maksimal 200.000 per bulan, dan kebetulan pada soal ini di bawah 200.000 sehingga yang kita gunakan adalah sesuai dengan soal. Total pengurangannya 425.000. Penghasilan itu sebulannya adalah 6.500.000 dikurang 425.000, hasilnya 6.075.000. Penghasilan itu setahun adalah 12 kali 6.075.000 sama dengan 72.900.000. PTKP setahunnya untuk wajib pajak pribadi 54 juta, tambahan menikah 4.500.000, hasilnya 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun yaitu 72.900.000 dikurang 58.500.000, hasilnya 14.400.000. Maka PPh pasal 21 terutangnya adalah dikarenakan penghasilan kena pajak masih di bawah 50 juta, maka menggunakan tarif yang pertama, 5% dikali 14.400.000, 720.000. Dan PPh pasal 21 bulan September adalah 720.000 dibagi 12 sama dengan 60.000. Setelah kita menghitung penghasilan yang sebelumnya, maka kita menghitung PPh pasal 21 yang terutang selama bekerja hingga September 2020. Artinya apa? Yang 60.000 ini adalah PPh yang dipotong dari bulan Januari sampai dengan September, masing-masing bulan 60.000. Sedangkan pada saat ini kita harus menghitung kembali berapa sebenarnya PPh yang
kenakan kepada si Polan dari bulan Januari sampai dengan September 2020. Ia hanya bekerja selama 9 bulan, sehingga gaji 9 bulan adalah 6.500 dikali 9 sama dengan 58.500.000. Pengurangannya adalah biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatannya adalah maksimal 500.000 per bulan setahun 6 juta. Nah, kebetulan di sini kalau seandainya kita hitung masing-masing bulan ini masih di bawah 500.000. Sehingga langsung kita kalikan 58,5 juta dikali 5%, hasilnya 2,925.000. Iuran pensiunnya adalah 9 bulan masing-masing 100.000, totalnya 900.000, sehingga total pengurangannya adalah 2.925.000 dikurang 900.000, 2.925 ditambah 900, hasilnya 3.825.000. Sehingga penghasilan neto 9 bulan adalah 54.675.000. Nah, PTKP setahunnya adalah untuk wajib pajak pribadi 54 juta dan menikah 4.500.000, total 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun 54.675 dikurang 58.500, hasilnya 3.825.000. Nah, dikarenakan penghasilan kena pajak masih di bawah 50 juta, maka menggunakan tarif yang pertama yaitu 5%. 5% dikali 3.825 hasilnya 191.250. Sehingga PPh pasal 21 masa Januari sampai September 2020 berdasarkan perhitungan yang kemudian dilakukan pada saat berhenti bekerja adalah sebesar 191.250. Sedangkan PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan Agustus 2020, tadi kalau kita lihat contoh sebelumnya, ini adalah masing-masing bulan 60.000. Jadi kan yang sudah dilakukan pemotongan adalah sampai dengan Agustus, sementara September kan masih dilakukan perhitungan pada saat ini. Maka dikalikan 8 kali 60.000 sama dengan 480.000. Artinya adalah terutang pajak sebenarnya adalah 191.250, sedangkan sudah terlanjur dipotong sebesar 480.000. Sehingga terdapat kelebihan potong sebesar Rp288.750. Nah, kelebihan pemotongan PPh pasal 21 tersebut sebesar Rp288.750 dikembalikan oleh PT Asuransi Jaya Selalu kepada Polan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21. Artinya, kelebihan pemotongan tersebut harus dikembalikan. Oke, demikian saja penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.